Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terima kasih untuk kehadirannya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita semua sama-sama bisa menghadiri undangan teman kita Ibu Feni Hasanti di aula sekolah kita SD Rawabuntu, tepat pada hari ini, hari Jumat 3 Februari 2023, dalam rangka diseminasi modul 1.4 dengan tema mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Salawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, apa kabarnya hari ini? Aduh, kayaknya lemes nih ya, ngantuk, ada yang sibuk sendiri. Ayo, belum fokus nih kayaknya, belum ngopi kayaknya. Oke, sebentar lagi jangan khawatir, sebentar lagi kita akan disuguhkan kopi dan cemilan yang manis-manis oleh Bu Feni. Dan untuk itu, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, hari ini adalah momen-momen yang sangat dinantikan oleh Bu Feni selaku calon guru penggerak. Insya Allah kita semua menyusul Bu Feni menjadi calon guru penggerak. Oke, pada kesempatan hari ini calon guru penggerak yang diikuti Bu Feni adalah angkatan ke-7. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya lancar selalu. Terus Bu Feni juga bisa mengimbaskan ilmunya dari apa yang dia dapat pada saat proses guru penggerak. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum acara kita mulai, mari sama-sama kita buka kegiatan kita ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk itu, sebelum kita mendengarkan paparan diseminasi dari Ibu Feni, ada baiknya sama-sama kita dengarkan sambutan sekaligus arahan dari Ibu Kepala Sekolah kita tercinta yang akan diwakili oleh Ibu Aan Andansari selaku kurikulum SDN Rawabuntu 1. Kepada Ibu Aan kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah mempersilahkan saya untuk memberikan arahan sedikit ya kepada Bu Feni Hasanti selaku calon guru penggerak angkatan ke-7 ya Bu Feni ya. Pada kesempatan kali ini Bu Feni akan memberikan paparan tentang mewujudkan budaya positif di sekolah ya. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh teman-teman ya, apa itu budaya positif ya, terus apa saja yang akan diberikan dari Bu Feni. Nanti semoga bisa menginspirasi untuk kita semua dan supaya bisa dilaksanakan di sekolah kita agar sekolah kita lebih maju, lebih baik lagi. Selangkah lebih maju itu lebih baik daripada selangkah lebih mundur ke belakang ya. Apa itu diseminasi? Diseminasi adalah paparan ya, paparan penyebarluasan informasi yang sudah didapat oleh Bu Feni, disebarluaskan, ditularkan kepada kita semua ya. Ya, dengan tujuan seperti tadi, supaya kita semua juga akan tahu, kita semua jadi paham, kita semua juga bisa melaksanakan, terutama pada pemaparan kali ini mewujudkan budaya positif ya. Mudah-mudahan juga nanti imbasnya kepada anak-anak kita berperilaku positif ya. Untuk itu Ibu tidak akan panjang lebar memberikan arahan, memberikan sambutan. Mudah-mudahan nanti apa yang dipaparkan oleh Bu Feni bisa menginspirasi kita semua
Untuk itu kita persilahkan nanti dengar Bu Feni ya. Baik-baik, mudah-mudahan nanti akan lancar pemaparannya, akan paham, mudah diserap, dipahami oleh kita semua. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Aan yang telah mewakili Ibu Kepala Sekolah. Dan selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan yang kita nanti-nanti ini pemaparan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dari Bu Feni, teman kita yang sudah mengikuti calon guru penggerak terlebih dahulu sebelum kita ya. Nah sebelum itu biar tambah semangat, rawa buntu satu. Oke. Kurang semangat, rawa buntu satu. Oke. Kami guru rawa buntu satu ingin menjadi guru terdepan, siap-siap menyongsong masa depan dengan semangat dan harapan. Satu. Oke. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Selanjutnya kami persilakan Bu Feni untuk memaparkan materinya. Iya, terima kasih. Saya diri aja ya. Saya maju ke depan aja ya teman-teman. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih kepada Ibu Desi selaku pembawa acara dan Ibu Ana Anisari yang telah mewakili Ibu Kepala Sekolah. Kebetulan hari ini Ibu sedang ada kegiatan di luar. Baik, apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Coba kita tepuk tangan sekali lagi. Saya sangat mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menghadiri acara diseminasi modul 1.4 ini ya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat bagi kita semua sehingga kita bisa bersilaturahmi di sini, kemudian salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad ya. Semoga apa yang nanti saya sampaikan bisa lancar ya istilahnya. Kita sama-sama belajar, bukan berarti saya berada di depan istilahnya untuk menggurui, bukan. Kita sama-sama belajar. Saya juga masih proses belajar. Jadi jika nanti ada salah kata atau salah ucapan, mohon dimaafkan atau boleh dikoreksi langsung ya. Karena kita masih sama proses belajar ya. Oke, langsung kita mulai saja ya. Hari ini ya saya melaksanakan diseminasi atau pengimbasan dari materi modul 1.4 yang telah saya pelajari di pendidikan program guru penggerak. Kebetulan saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Tangerang Selatan. Ya. Materi modul 1.4 ini telah saya pelajari sekitar bulan Desember kemarin dan salah satu tugasnya adalah melaksanakan aksi nyata modul 1.4. Bagian dari aksi nyata modul 1.4 ini adalah pengimbasan atau diseminasi ini. Ya, dengan judul mewujudkan budaya positif di sekolah ya. Nah, sebelumnya kita mungkin sudah mengetahui ya siapa beliau, foto beliau. Beliau adalah Hajar Dewantara, tokoh pendidikan Indonesia ya. Nah, sekarang kita pakai kurikulum apa nih sekarang? Merdeka. Merdeka. Kurikulum Merdeka ya, sedang ramai, sedang hits ya, sedang hits ya kurikulum Merdeka, di mana-mana ada pelatihan-pelatihannya. Nah, beliau ini yang menginspirasi lahirnya kurikulum Merdeka ya. Karena filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara itu ternyata lebih cocok dengan budaya Indonesia. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu atau pendidik
diibaratkan sebagai petani. Kemudian siswa diibaratkan sebagai bibit atau pohon. Sedangkan sekolah adalah tanah atau ladangnya. Jadi kenapa kita perlu mewujudkan budaya positif di sekolah? Karena jika sekolah atau tanahnya tandus, tanahnya gersang, tanahnya tidak ada jatharanya, maka meskipun bibitnya bagus, kira-kira akan berhasil atau tidak Pak Joko? Wah, ya, ya. Jadi siswa atau bibit ini perlu arahan atau perlu dukungan dari dua, yaitu dari pendidik dan juga dari sekolahnya. Bagaimana siswanya bisa menjadi siswa yang terbaik jika sekolahnya gersang misalnya ya, dalam kutip gersang. Bagaimana siswanya bisa tumbuh sempurna atau tumbuh dengan baik sesuai dengan kodratnya masing-masing jika pendidik atau petaninya malas nyiramin air, malas ngasih pupuknya, atau bahkan harusnya dikasih pupuknya pupuk apa ya, pupuk A misalkan, ini kita dikasihnya pupuk B, tidak sesuai pupuknya. Kira-kira akan tumbuh tidak ya? Tumbuh, tapi mungkin tidak maksimal ya. Jadi mengapa kita perlu mewujudkan di sekolah? Karena menurut filosofis pendidikan ini ya. Berikutnya lagi, ya di sini kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik ya, yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi peran kita tidak hanya nanam saja, ya, tapi juga ada peran-peran lainnya. Lanjut ya. Ya, jadi dalam pemaparan diseminasi ini ada 6 hal yang akan saya sampaikan. Di antaranya adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Mungkin ada beberapa kata-kata baru yang mungkin baru didengar ya? Ya. Saya pun begitu ketika membuka modul 1.4. Apa ini restitusi? Apa ini kebajikan universal? Ya, nanti kita bahas satu persatu. Kita mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Sebelum kita mulai ada pertanyaan pemantik. Kira-kira menurut ibu bapak, apakah hukuman dapat mendisiplinkan? Kira-kira bisa? Bisa. Ya, nanti kita pegang ya. Coba. Apakah pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak? Bisa. Kemudian, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Bisa ya. Oke. Kita simpan dulu pendapat ini. Nanti kita review kembali setelah mempelajari ini. Ya. Tapi sebelumnya kita main dulu ya, kita main games dulu. Saya coba minta 2 orang, Ibu Winda dan Ibu Dila, boleh maju ke depan? Baik, jadi game ini namanya adalah game Ayo Coba Membuka. Jadi ada 2 orang, yaitu Ibu A yang diperankan oleh Ibu Winda dan Ibu B yang akan diperankan oleh Ibu Dila. Ibu Siti. Oke. Saya kasih 1 lembar. Silakan Ibu Winda menuliskan hal yang paling berharga di hidup Ibu Winda. Setelah ditulis, kemudian simpan erat-erat di dalam genggaman tangan. Oke? Di dalam genggaman tangan. Silakan.
Boleh dalam bentuk materi, boleh dalam bentuk hal yang misalkan kebahagiaan atau apa. Ternyata yang paling berharga Dila. Ternyata paling berharga adalah teman sejati ya. Ya, soulmate atau teman sejati. Ya begitu. Pasti di tempat kerja kita membutuhkan teman yang bisa satu visi dengan kita. Agar apa? Agar apa yang kita cita-citakan, kita harapkan bisa berjalan, bisa terwujud. Sudah ditulis? Sudah digenggam? Nah, sekarang tugasnya Ibu Dila adalah membujuk Ibu Winda. Mulai dari halus sampai yang sedikit memaksa. Atau boleh juga Ibu memberikan sejumlah uang agar Ibu Winda mau membuka genggaman tangannya. Ya, coba kita lihat ya sama-sama kira-kira Ibu Winda mau gak sih dengan bujukannya Bu Dila untuk membuka genggaman tangannya? Ya, silakan. Soalnya lo kayak ancam sama Winda kan. Biasanya di belakang dia aja, domelin aja aja. Dan nangis bilang Baba. Ya berharga. Udah kata berteman udah 8 tahun. Biar kata ya dia udah berteman tahun-tahunan kayaknya mah berharga susah. Aduh kemen lah. Kan kalau apa-apa kita udah cerita, masa itu aja kita Nggak bisa Dila, biar kata semua udah tahu tetap emang berharga. bisikin dah, bisikin. Sama siapa dulu? Kayaknya Willy siapa? Kayaknya si Willy deh. Kayaknya bener-bener pengen tahu Willy. Nggak bisa Dil, ini mah Masa kayak gitu sih, ya udah besok kita nggak mau temenan lagi lah. Tidak menyusahkan. Ih, jangan kayak gitu apa? apa kekuasaan nggak bisa Dila. Biar Jangan kata kayak gitu. Kan Kak Winda kalau minta tolong sama siapa? Pasti hal itu aja nggak mas tahu. nggak apa-apa dikit lagi bisa potong. Ayo dong, cepet kasih tahu. Nggak apa-apa ya. Siapa dulu? Kamu kan nanya-nanya. Kamu nanya. Jangan kasih tahu doang. Penasaran nih. Yang kamu butuhkan setiap saat kamu Berarti selama ini ngapain dong kita untuk berteman? Sahabat, udah lama tapi kamu nggak terbuka. Kayak gitu drama kalau sama mantan drama gitu. Oke, mau hitung-hitungan. Sebutin dari yang ini. Tolong angkat ya, Dila nggak bisa yang ini. Ini seksi curhat. Sekali yang kecil sekali yang kayaknya. Udah. Kasih tahu dulu deh. Siapa tahu aja rahasia itu Aku buka lebar-lebar. bisa penasaran nih. Dila, kamu kasih apa dulu ke aku? Tabok. Kasih apa ke aku? Enggak direct. Banget terkasar. Kita udah lama tahu berteman. Oh Masa untuk hal seperti itu kamu nggak mau ngasih tahu? Aku penasaran tau. Enggak Dila, biar kata bertemu lama. Ini mah udah nyangkut semua muahnya. Ini yang kamu selalu cari-cari, diubek-ubek. Aku gak mau. Kan kamu udah tahu kalau aku orangnya penasaran. Gak bisa Dila. Gimana? Berhasil? Makasih ya Bu Penny, karena saya udah bersahabat lama, ya kan? Karena persahabatan itu lebih penting dan sahabat yang bisa ikhlas, kalau kita apa adanya itu akan susah. Gak apa-apa dia. Serahasia apapun itu kalau kita berteman dengan baik pasti dikasih tahu. Jangan dibongkar. Baca ya Dila. Ini mah beneran tau. Ini mah beneran emang
bahwa Bu Winda ternyata akan membuka genggaman tangannya gitu. Ya, coba kita lihat dulu. Kira-kira siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Menurut teman-teman, kira-kira kalau kita punya rahasia, punya apa? Kira-kira siapa sih yang memiliki kontrol untuk membuka? Apakah teman? Tadi kan istilahnya kalau Bu Winda kan berhasil dibuka tuh genggaman tangannya. Karena apa? Ya hati. Hati. Ya hati dan perasaan. Berarti dari mana? Dari siapa? Jadi siapa yang bisa mengontrol untuk membuka dan menutup atau untuk melakukan sesuatu? Siapa sih? Iya, diri kita sendiri. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, menurut ada teori kontrol, menurut Dr. William Glasser, ya, beliau adalah sosok yang mengembangkan teori namanya choice theory atau teori memilih. Beliau meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya, yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, kita bahas satu persatu. Maksud dari ilusi guru mengontrol murid, mungkin selama ini murid itu mau melaksanakan apa yang kita laksanakan, kita menganggap bahwa kita sudah mengontrol murid. Padahal kenyataannya adalah muridlah yang telah mengizinkan diri mereka untuk dikontrol oleh guru. Ya. Kemudian teori ilusi kontrol yang kedua adalah bahwa kritik atau membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, padahal ketika kita mengkritik anak misalkan, ih gambarnya nggak bagus, pemilihan warnanya kurang matching, itu kan kritik ya. Hal-hal sederhana seperti itu, kira-kira bisa nggak sih membuat anak itu merasa apa ya? Merasa menjadi seorang yang gagal, ya, menjadi identitas gagal, ya. Jadi tadi kritik itu ternyata tidak bisa membuat anak malah maju, tapi malah mundur, ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, ya. Tadi penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol, seperti yang tadi dilakukan oleh Ibu Dila kepada Ibu Winda. Ayolah, kita kan sudah berteman lama, masa sih pertemanan kita kalah dengan hal seperti itu? Itu sebenarnya adalah kontrol, istilahnya mengungkit-ungkit hal-hal yang positif. Ayolah, kita kan sudah berteman lama, gitu. Nah, itu adalah hal positif. Padahal itu juga istilahnya tidak bisa membuat seorang menjadi lebih baik lagi, istilahnya. Dalam jangka waktu tertentu mungkin, tapi lama-lama akan timbul, oh dia ini terus ya, oh ini terus ya. Pasti ada rasa gumpal di dalam diri anaknya, ya. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru adalah orang dewasa dan anak-anak adalah ya usianya lebih muda dari kita. Dan kita menganggap bahwa anak kita lebih dewasa dari mereka, maka kita memiliki hak untuk mengontrol mereka. Nih, bapak mau udah pengalaman, ibu mau udah pengalaman, jadi kalian harus mengikuti cara ibu. Nah, secara tidak langsung itu kita istilahnya memaksakan hak kita untuk mengontrol mereka. Ya. Kemudian, nah ini dia perubahan paradigma. Ya, paradigma kita, pemikiran kita harus berubah dari yang awalnya stimulus respon itu adalah apa yang kita berikan, kemudian anak menanggapi, itu namanya stimulus respon. Ya, menjadi teori kontrol. Ya, kalau stimulus respon itu realitas atau kebutuhannya sama. Sementara pada teori kontrol, setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Ya, kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ternyata tidak, mungkin di satu tempat, tapi melihatnya berbeda-beda. Ya, kemudian ada beberapa lain-lain. Contohnya orang lain
bisa mengontrol saya, itu menurut stimulus respon. Tapi kenyataannya tidak ada yang pernah bisa mengontrol diri sendiri, diri saya sendiri. Yang bisa hanya diri sendirilah yang mengontrol, ya. Nah, tadi kita sudah membahas apakah hukuman bisa mendisiplinkan. Nah, kita lihat dulu apa itu disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata-kata yang sama dengan disipo atau murid atau pengikut. Ya, maksudnya untuk menjadi seorang murid atau seorang pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya, apa itu motivasi intrinsik? Motivasi yang berasal dari diri sendiri. Ya, sama seperti tadi. Bu Indah tadi istilahnya, kenapa Bu Indah benar-benar ingin membuka apa? Udah capek nih, itu kan bisa memegang-megang. Atau memang karena keinginan dari Bu Indah sendiri untuk membuka. Yang mana? Keinginan sendiri, ya. Jadi istilahnya keinginan sendiri, memiliki keinginan sendiri lebih kuat atau lebih kuat, ya. Nah, dalam budaya kita, kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, contohnya, anak-anak hari Senin upacara harus memakai sepatu warna hitam. Itu adalah bentuk disiplin, ya. Kemudian ketika olahraga harus semuanya memakai baju seragam olahraga. Nah, itu adalah bentuk tata tertib, aturan, ya. Kita mengatur orang lain untuk mengikuti, ya, seperti itu disiplin. Namun kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan, ya, dengan ketidaknyamanan. Kenapa disebut ketidaknyamanan? Karena tidak berasal dari diri mereka sendiri. Ya, ada paksaan, ada tuntutan untuk melakukan hal tersebut, ya. Nah, nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai kebajikan itu seperti nilai-nilai kebaikan, ya, itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, ya. Nilai tersebut sifatnya universal, dimanapun bisa diterima, ya. Tidak istilahnya tidak terbatas oleh bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, menurut William Glasser, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ya, kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi kita bangun dulu motivasi intrinsiknya agar apa yang mereka lakukan benar-benar mereka lakukan dengan baik, kemudian tidak hanya sementara, ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Siapa? Ayo. Lupa. Ya, yang profil pelajar Pancasila diantaranya adalah mandiri, kreatif, bertakwa kepada, ya, berpikiran global, ya, berkebinekaan global, kemudian bernalar kritis, kreatif, ya. Nah, itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang akhirnya kita sepakati sebagai profil pelajar Pancasila yang digunakan pada kurikulum Merdeka. Ya. Berikutnya, materi yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restriksi
konstitusi. Lagi pertanyaan mati. Kira-kira apa saja sih alasan kita untuk melakukan sesuatu? Misalkan, apa sih alasan kita untuk pulang jam 4 setiap hari? Ya, mungkin ada yang mau angkat tangan? Jam kerja. Oke, ada lagi? Mematuhi peraturan. Ada lagi? Ya? Untuk menyelesaikan administrasi sekolah. Ada lagi? Yang lainnya mungkin? Ya, jadi tadi ada beberapa ya, sudah ada beberapa alasan. Jadi istilahnya setiap orang itu pasti memiliki alasan tertentu, alasan sendiri-sendiri ya. Nah, motivasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah motivasi eksternal. Ya. Biasanya motivasi eksternal ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh tadi, misalkan anak upacara memakai sepatu hitam, ya, tata tertibnya seperti itu, kan? Atau misalkan atribut pakai dasi atau topi, ya. Biasanya kalau yang tidak pakai topi dan dasi, maka biasanya akan apa? Ada sanksinya. Makanya mereka mungkin pakai topi dan dasi itu gara-gara menghindari sanksi. Ini disebut sebagai motivasi eksternal, ya. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya tadi? Kalau saya tidak pakai topi, maka saya akan disuruh maju ke depan, biasanya. Ya, kalau anak suruh maju ke depan, malu ya kadang. Ya. Kemudian motivasi eksternal yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Imbalan dari orang lain, contohnya misalkan, udahlah, buka apalah, pertemanan kita kan lebih berharga, ya itu kan imbalan. Nanti kan istilah kalau tidak dibuka genggaman tangan dari Bu Ida, kira-kira Bu Dila masih mau nemenin nggak? Ya, ada beberapa kemungkinan, mungkin masih. Jika motivasi intrinsik Bu Dilanya kan sayang sama Bu Ida gitu kan, atau juga karena, oh udahlah, cuma begitu aja, nggak mau buka. Ya, tidak mau dibuka gitu kan istilahnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah motivasi internal. Ya, yang memiliki tujuan disiplin positif, ya. Fungsinya adalah untuk menghargai diri sendiri. Ini semua keinginan saya. Ya, atau misalkan seperti saya itu datang pagi sebelum jam kerja dan pulang jam 4 itu ya berdasarkan keinginan saya sendiri. Ya. Meskipun ada aturannya, terkadang kan ada juga yang melanggar. Betul ya? Ada juga yang tidak peduli ya. Aturan tinggal aturan. Tapi kalau kita punya keinginan ya, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ya, karena istilahnya segala perbuatan, ya kan dalam agama kita segala perbuatan baik itu akan bernilai ibadah. Insya Allah apa yang kita niatkan baik akan bernilai ibadah pula, ya. Nah, jadi tadi kan istilahnya kita itu adalah manusia merdeka, ya. Kita punya kebebasan mengontrol diri kita sendiri. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap. Artinya apa cakap? Pandai atau bisa buat memerintah diri sendiri. Jadi memerintah diri sendiri, bukan kita diperintah oleh orang lain, ya. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara yang tercatat dalam Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka cetakan kelima tahun 2013. Berikutnya, masih semangat? Ya, karena sudah jam berapa ini ya? Sudah lewat makan istilahnya jam istirahat ya, ini harusnya sudah jam istirahat. Hanya mudah-mudahan masih semangat ya teman-teman ya.
ya. Jadi selama ini penegakan ketidakdisiplinan biasanya tidak lepas dari hukuman atau konsekuensi ya. Padahal masih ada cara baru yang mengarah pada penerapan disiplin positif, yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya apa kelompok mereka? Kelompok mereka tuh teman-teman yang tidak melakukan pelanggaran. Ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lelah, ya. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Tadi kan sepakat ya, banyak yang sepakat bahwa penghargaan itu bisa mendisiplinkan, bisa menambah motivasi. Coba kita lihat lagi, ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Jadi misalkan si anak akan berlaku baik istilahnya, ya, karena apa? Misalkan kita iming-imingin, ayo kalau yang cepat nanti dapat bintang, bintangnya ditempel. Itu kan penghargaan ya sebenarnya ya. Nah ternyata hal itu juga sebenarnya sama dengan hukuman, ya, sama dengan hukuman ya. Kenapa? Karena pengaruhnya jangka pendek. Kalau si ibunya tidak memberikan lagi bintang, kira-kira si anak mau ini enggak? Ya, si anak masih mau berlaku baik atau masih mau mengerjakan cepat tidak? Berarti bukan dari kesadarannya sendiri. Ya, berarti kan istilahnya ada hal lain yang mempengaruhi dia. Tidak hanya Bukan dari dirinya sendiri. ya, bukan dari dirinya sendiri berarti ya. Kemudian ternyata penghargaan juga sifatnya adalah menghukum ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan kurang efektif dan penghargaan bisa merusak hubungan. Apa sih maksudnya merusak hubungan? Ada yang tahu? Penghargaan merusak hubungan? Saling iri. Saling iri, betul. Jadi istilahnya ada kompetisi. Padahal dalam profil pelajar Pancasila ada kata kompetisi. Maaf. Ya, ada kompetisi. Ya, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong, kerja sama, ya harus sama-sama. Ya, ada kompetisi, berarti ada kompetisi itu berarti istilahnya sikutan, ya kan? Mungkin dalam hal kualitas kebenaran ya. Sehingga istilah ini penghargaan merusak hubungan. Ya. Nah, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Yang pertama adalah memberi pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Jadi kalau misalkan ibu mau pakai sistem yang tadi penghargaan tadi, harus konsisten dari awal sampai akhir, jangan sampai tengah-tengah tiba-tiba berhenti atau kosong. Nah masalahnya kita kan kadang tidak bisa hadir di kelas setiap saat. Ada guru pengganti, ternyata guru pengganti tidak tahu program kelas kita, adanya bintang dan lain sebagainya. Nah kira-kira ketika ada jeda seperti itu, anak-anak akan bertanya, aku nggak dapat ini ya, nungguin, ya akhirnya jadi apa? Tidak disiplin, ya. Anak-anak yang punya jiwa kompetisi yang tinggi itu pasti akan jadi malas, ya, akan menjadi malas karena nggak dapat penghargaan, ya, karena biasanya rata-rata yang punya jiwa kompetisi tinggi itu mengincar ya, rewards,
kelembagaan ya. Oke, berikutnya. Oh, ini. Lewat. Oke. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Contohnya di pembuka kita bisa mengatakan, sepertinya kemarin ibu melihat atau ibu perhatikan rasa empati, nilai kebajikan contohnya empati, kemudian keselamatan, kemudian menghormati, ya membantu, ya gitu ya. Pada saat menolong murid baru di kelas kita, ya, jadi istilahnya ini dilakukan secara pribadi, ya. Kemudian ibu menghargai kepedulianmu, ya, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, ya. Kemudian ibu ucapkan terima kasih atas rasa tanggung jawabmu karena kamu sudah memungut kertas-kertas, ya, yang berserakan di lantai. Jadi istilahnya kita kasih istilahnya reward itu setelah dia melakukan, bukan sebelum melakukan, ya. Itu namanya istilahnya apresiasi, ya. Nah, kita kasih contoh kasus. Menurut ibu bapak, apakah itu bentuk hukuman atau konsekuensi, ya? Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Ya. Ada yang menjawab hukuman, ada yang menjawab konsekuensi. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita lock ya. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, coba lagi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Nah, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Seharian. Oh tidak. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu berwarna hitam. Hukuman. 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJMK. Hukuman, ya. Mari kita sama-sama cek. Yang terakhir ya, yang kurang tepat. Nah, dari kasus-kasus ini, kira-kira ada yang bisa membedakan apa sih hukuman dan konsekuensi? Padahal sepintas mirip-mirip ya. Ya, sama ya. Ya, coba. Ada yang bisa? Kalau hukuman, Ya, sini Bu Budi. Ayo Bu Budi. Coba Bu Budi. Hati Bu Budi. kalau hukuman itu bersifatnya jerak. Jadi anak tersebut atau orang tersebut apabila dia melanggar suatu peraturan, maka dia dikenakan hukuman sehingga orang tersebut tidak akan lagi melakukannya. Kalau konsekuensi? Kalau konsekuensi itu dia sebelumnya tahu bahwa saat dia melakukan perbuatan tersebut itu akan mengakibatkan dampak merugikan orang lain atau merugikan dia sendiri. Jadi
konsekuensinya dia harus merapikan lagi. Begitu. Oke, ya. Ya, terima kasih Bu Budi untuk apa ya? Pendapatnya ya. Coba kita cek. Apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Ribut kacamata sepertinya. Ya. Nah, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Ya. Kemudian membuat anak sakit secara fisik maupun hatinya. Ya. Untuk jangka waktu lama bahkan. Ya. Kemudian anak akan membenci kedisiplinan. Ini merupakan sebuah paksaan. Ya. Dan konsep diri yang buruk. Anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan mereka. Saya kalau ini pasti dihukum nih, ya kan? Jadi anak akan apa ya? Bekerja sama dengan teman-temannya untuk menyembunyikan kesalahan. Ya. Gitu. Ada rasa marah, rasa bersalah, merasa dipermalukan, ya, merasa tidak dihargai, ya, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, betul kata Bu Budi. Jadi sebenarnya konsekuensi itu ada yang sudah ditulis istilahnya, ya. Jadi konsekuensinya seperti ini, ya, betul, ya, kesepakatan di awal. Ya, kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek waktu itu, karena dia tahu konsekuensinya seperti ini. Teman-teman pun sudah tahu, ya. Sedangkan sebenarnya sifat hukuman itu adalah sesuatu yang tidak ada di peraturan, ya. Jadi sifatnya pada saat itu kira-kira ini aja hukumannya bersihkan WC, ya, karena tidak ada dalam peraturan kan seperti itu. Misalkan anak membuat kesalahan, maka hukumannya adalah membersihkan WC, ya. Kemudian ini konsekuensi itu adalah stimulus tanggapan. Stimulus itu ada apa ya istilahnya, bukan, jadi ada kejadian, ya, ada kejadian. Stimulus itu ada kejadiannya, karena dia begini, jadinya begini, harus begini, gitu ya. Kemudian ada konsep diri yang baik. Jadi sebenarnya konsekuensi ini mereka diajarkan untuk tanggung jawab, ya, diajarkan untuk tanggung jawab. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan. Mereka kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi hanya untuk sementara, ya, tidak selamanya. Jadi istilahnya kadang konsekuensi itu anak-anak sudah tahu, kalau saya berbuat seperti ini pasti akan jadinya seperti ini, gitu. Jadi anak-anak sudah tahu dulu. Kenapa? Kalau hukuman berkaitan dengan disiplin, sedangkan konsekuensi berkaitan dengan Tanggung jawab. Ya, dibilang hukuman untuk disiplin sebenarnya tidak juga, karena kan kalau disiplin kan ada peraturannya. Maka istilahnya harusnya tidak tidak menjatuhkan anak, gitu istilahnya, tidak menjatuhkan anak. Sedangkan hukuman itu lebih ke arah untuk menjatuhkan anak, gitu. Ya itu contohnya tadi, anak datang telat, disuruhnya apa? Bersihkan WC, menulis 100 itu. Ya, itu menurut ibu bapak, kira-kira anak-anak kuat gak sih nulis 100 itu? Dan kira-kira apa pembelajaran yang didapat? Ada tidak pembelajarannya? Tidak ada kan? Tidak sejalan. Apa kesalahan dia dengan hukumannya itu tidak relevan. Ya, tidak relevan, betul, ya. Kalau misalkan menumpahkan kemudian tadi suruh mengelak, kan masih masuk di akal, ya, masih ini, ya. Jadi istilahnya dia hanya bertanggung jawab, belajar untuk bertanggung jawab. Ketika kalian melakukan suatu kesalahan, berarti kalian harus bertanggung jawab, ya, seperti itu. Kemudian apa itu restitusi? Ya, tadi proses menciptakan kondisi bagi mulut untuk memperbaiki kesalahan. Ya, ini restitusi ini baru
baru kali ini saya dengar, baru kali ini saya pelajari, ternyata ada ya yang seperti ini gitu. Ternyata kalau selama ini paradigma saya itu selalu antara hubungan dan konsekuensi dan tadi itu punishment dan reward, ya. Karena kita juga selama ini dicekokinya itu kan, ya. Selama ini kita pahamnya hanya punishment dan reward saja. Ternyata ada yang namanya restitusi ini, ya. Oke, materi ketiga yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mengapa sih tidak peraturan kelas aja? Mengapa tidak tata tertib kelas saja? Ya. Nah, contohnya ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya, untuk keselamatan. Betul, keselamatan. Sekarang patuh nggak? Apakah semua orang mematuhi? Karena mereka merasa tidak meyakini bahwa tidak pakai helm itu mereka tidak akan selamat. Ya, ada beberapa orang yang masih meyakini bahwa memakai helm tidak memakai helm itu baik-baik saja. Mereka hanya pakai helm karena takut ditilang polisi. Berarti motivasinya belum dari dalam hati, belum sesuai dengan keyakinan mereka, ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Ketika kemarin COVID kemarin itu kenapa sih kita ada peraturan seperti itu? Tapi masih ada juga kan orang yang tidak mematuhi peraturan tersebut karena mereka tidak meyakini isi peraturannya, ya, tidak meyakini, tidak percaya, betul. Sama halnya dengan ketika kita menjalankan sebuah ibadah, tidak percaya seperti ini. Mau orang lain bilang apapun, kalau kitanya dasarnya tidak percaya, maka tidak akan kita lakukan, ya. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kan di situ selalu bilang ya, datang tepat waktu, atau misalnya masuk Zoom atau Google Meet tepat waktu. Mematuhi aturan, menghormati yang menghormati undangan dan lain sebagainya. Tapi masih juga ada yang terlambat. Nah, paling depan mah ini aja sambutan, ya kan dirasanya seperti itu. Ya, berarti itu bukan hal yang sesuatu yang yakin disiplinnya belum ada gitu ya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan itu dari diri, ya. Kalau orang nggak ngerti apa-apa gitu kan, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna tadi. Pakai helm peraturannya, ya kan? Tapi dia tidak meyakini, maka dia tidak akan melakukan, ya, seperti itu. Nah, murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya dari peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan-peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, jadi peraturan kelas itu lingkupnya kecil di kelas. Dari peraturan kelas berubah menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas berubah menjadi lingkungan positif di sekolah. Ditularkan ke kelas-kelas lainnya. Pasti temannya cerita, istilahnya gurunya juga cerita. Nah, dari lingkungan positif, sekolah positif, maka akan menjadi sebuah budaya positif, ya. Seperti itu, ya. Tadi keyakinan kita datang, piket datang cepat, gitu ya. Piket datang cepat, misalnya kita sebagai guru, ya. Kita meyakini bahwa ini tugas kita untuk menyambut anak, ya. Tidak kita jadikan
istilahnya 1-2 kali terlambat karena ada halangan itu tidak menjadi itu. Tapi kan kita juga semangat, besok kita bagian ini nih, bagian nyambut maulid, senang gitu. Ada kesadaran diri. Ya, ada kesadaran diri. Nah, di sini ada contoh kasus keyakinan kelas selalu membalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas yang seperti apa? Apakah disiplin? Apakah tanggung jawab? Apakah menghormati? Apakah mandiri? Disiplin. Oke. Kita lihat lagi. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati. Oke. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Menghormati. Oke. Dilarang menggunakan narkoba. Mematuhi aturan. Mematuhi aturan. Bergantian atau menunggu giliran. Menggunakan masker. Menghormati. Oke. Jangan berlari di kelas atau koridor. Aturan. Oke, kita lihat. Tidak terbaca ternyata. Oke, tidak terbaca. Wah. Tunggu sebentar ya. Oke. Ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya ternyata adalah bentuk tanggung jawab ya. Dilarang mengganggu orang lain adalah betul menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain atau komitmen sebenarnya seperti tadi ada pelatihan kita datang tepat waktu karena kita menghormati orang tersebut ya. Dan komitmen ya, kalau sudah janji kan ada perjanjian biasanya komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan ternyata adalah bentuk keselamatan seperti tadi menggunakan helm ya, dan juga menghormati orang lain ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, kesehatan ya, bentuk kesehatan sebenarnya juga bentuk kesehatan dan bentuk tertib terhadap hukuman ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, sabar ya, bentuk kesabaran ya. Gunakan masker, bentuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu adalah bentuk keselamatan dan keamanan. Karena apa? Ya, akan membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain. Ya, kebetulan saya sudah membuat sebuah keyakinan kelas. Istilahnya, ini masih juga dalam proses editing sebenarnya ya. Kemarin hari apa ya Bu Elvi ya? Tapi ada hari Selasa kalau tidak salah. Oh salah, waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran di semester kedua ini berjalan dengan lebih baik daripada semester 1. Kalian siap? Sudah. Apa sih bisa membuat keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas ini dibuat ya, mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah ada atau peraturan kelas yang sudah ada di semester sebelumnya
Jadi mana yang berjalan dengan baik, mana yang berjalan belum baik, ya. Maka kita perbaiki yang belum baik. Perbaiki yang belum baik. Peraturan yang kita buat adalah kalau kamu dalam mengerjakan tugas. Apakah semuanya sudah tepat waktu dalam mengerjakan tugas? Siapa yang belum? Ada yang belum. Oke, masih ada yang belum. Kemudian mendengarkan ketika orang lain berbicara. Biasanya ibu gurunya kalau lagi ngomong, anak-anaknya juga sama ya. Di belakang kita curhat juga ngobrol. Oke, hari ini kita akan membuat kembali peraturan kelas yang kita itu. Kalian sudah siap ya? Nah, sebelum kita mulai, kita tepuk hebat dulu, ya? Ya. Tepuk hebat. Ibu akan bagikan, kalian sudah perlu masing-masing ijazah. Ibu akan bagikan post-it kepada masing-masing dan kalian bagi kelompok mendiskusikan kira-kira peraturan kegiatan apa yang akan kita gunakan untuk satu semester ini. Oke, siap? Ya, dari kegiatan ini, kemudian saya membagikan kertas-kertas tadi yang post-it tadi. Mereka anak-anak berdiskusi, kemudian menentukan mereka inginnya kelasnya seperti apa sih, seperti itu. Kelasnya seperti apa, masing-masing anak menuliskan. Kemudian setelah mereka berdiskusi dan menuliskan, mereka mereka menempelkan hasil-hasil diskusi mereka di ya. Jadi mereka menempelkan satu persatu keinginan-keinginan mereka di papan tulis, ya. Kemudian setelah itu saya bacakan satu persatu, dan kebanyakan ternyata berfokusnya adalah kepada bullying. Wah, ternyata kasus ini sangat ini ya, hampir 70% dari post-it yang mereka tempelkan isinya itu tentang mereka tidak mau adanya bully di kelas. Ya, tidak ingin ada yang nyebutin nama bapak, ya, begitu. Ya. Jadi lebih penekannya ke situ. Ada juga yang misalkan aktif, kalau misalkan bu guru nyuruh masuk maju ke depan tuh aktif anaknya, maunya seperti itu. Jadi tidak hanya yang maju dia lagi seperti itu, ya. Kemudian setelah tadi ditempel, kemudian disepakati keyakinan kelas yang seperti apa yang kita inginkan. Tadi misalkan tidak ingin ada bullying, berarti apa? Kira-kira tidak ingin ada perbulian, kira-kira apa? Tidak ada perundungan. Keyakinan kelas apa itu namanya? Menghormati orang lain. Akhirnya mereka menulis menghormati orang lain. Kemudian ada beberapa di antaranya disiplin, kemudian berprestasi, semangat. Mereka ingin semangat, kemudian ingin juga berprestasi. Ya, setelah disepakati keyakinan kelasnya, mereka tanda tangan maju ke depan satu persatu. Ya, kemudian setelah itu ditempel di tempat yang bisa dilihat, ya, yang udah dilihat, ya, gitu. Nah, apa sih tujuan untuk buat keyakinan kelas? Nanti ketika anak melakukan sesuatu hal, kan ini kan istilahnya sama saja dengan kesepakatan, ya, kesepakatan bersama. Jika anak melakukan itu, kira-kira dikembalikan lagi. Bagaimana, apakah perbuatan kalian ini melanggar keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Ya, untuk menjadi kontrol. Nah, materi kesekian, kelima kalau tidak salah, ada keempat, 5 kebutuhan dasar manusia.
Ya, setiap tindakan manusia kita itu pasti dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar kita sendiri ya. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah survive atau bertahan hidup. Kenapa? Oke, yang kedua love and belonging, kasih sayang, cinta, kasih sayang dan penerimaan, rasa diterima. Kemudian ketiga fun, kesenangan. Yang keempat free, kebebasan. Dan yang kelima adalah power, ya, kekuasaan. Apa itu survive? Ini adalah bertahan hidup, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, makanan, ya. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, ya, perasaan aman. Yang kedua adalah love and belonging, ya, kebutuhan untuk disayangi. Kadang ada juga, makanya kenapa ada orang toksik, ya, orang meskipun istilahnya pasangannya sudah istilahnya tidak melakukan hal yang baik, tapi dia tetap bertahan karena mungkin itu rasa merasa kayaknya yang bisa mencintai saya hanya dia. Nah, seperti itu, ya, padahal sebenarnya di luar sana mungkin masih banyak, ya. Ya, kemudian juga untuk merasa diterima di kelompok, ya, pengakuan diterima. Saya bisa nih, saya pasti ini, gitu kan. Diterima di kelompok. Diterima di suatu kelompok, ya. Contohnya ini misalkan nih, belajar karena suka pada gurunya. Ya, misalkan kan ada saja tuh ada gurunya tuh adem, ya, istilahnya nggak pernah marah, ya. Itu biasanya anak-anak suka kan? Nah, ada juga yang suka mepet-mepet sama gurunya gitu, ya, istilahnya karena apa? Karena ingin diakui, ingin disayangi sama gurunya. Ada yang seperti itu? Jadi istilahnya anaknya pengennya dekat aja sama gurunya. Kasih saya malah didudukin. Ya, mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Karena apa? Jadi istilahnya dia ingin diakui, istilahnya sebenarnya ingin juga ditemani, ya, ingin ditemani, ya, ingin memiliki teman, ya, seperti itu. Yang ketiga, fun, ya, kebutuhan akan kesenangan. Kalau kita ngejailin teman, terus temannya nangis, kita seneng. Ya, itu salah satu itu. Ya, anak-anak banyak ya. Banyak ya di sekolah itu kadang banyak yang seperti itu, ya. Ternyata kebutuhan dasarnya adalah mereka memang butuh kesenangan. Ya. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, juga memasang, tapi bertingkah laku buruk. Ya, jadi meskipun bertingkah laku buruk, mereka masih dianggap sebagai terlihat lucu saja gitu. Kemudian ada juga yang istilahnya menikmati apa yang dia lakukan, ya. Ya, yang keempat adalah free atau bebas. Mereka ingin bebas, ya, butuh akan kemandirian. Ibu guru katanya nyuruhnya pakai hitam, sepatu hitam. Aku kan nggak suka warna hitam. Aku pengennya pakai sepatu warna pink. Nah, kalau gitu bagaimana? Bagaimana kalau anak-anak ya? Boleh ya? Iya. Ya. Oke, kemudian yang kelima adalah power atau kekuasaan, ya.
sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya, dan keterampilan kita didengar dan memiliki rasa harga diri. Ya, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, bisa membuat kompeten, diakui dan dihormati. Ya, biasanya nih anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Nah, ini jiwa-jiwa yang kompetensi tinggi. Jadi ketika dia merasa gagal, itu kecewanya sangat besar sekali, ya. Oke, berikutnya. Nah, ada kasus. Ya, Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika ibu bapak guru menghadapi situasi seperti Ibu Ani, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut ibu bapak, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Coba saya minta maju ke depan satu orang. Ibu Astri, silakan Bu. Dari tadi 5 kebutuhan dasar tadi. Silakan Bu. Ayo. Tepuk tangan untuk Ibu Astri. Ya Bu, gimana Bu? Menurut Ibu, apa yang dilakukan oleh Agus ini memenuhi kebutuhan dasar yang mana? Kalau menurut saya yang pertama ini Bu ya, dari sisi gurunya ya Bu. Dari Agusnya, kira-kira si Agus ini kenapa dia? Kenapa si Agus ini meminta bekal terus ke temannya? Bisa bekal maksa ya? Dia kurang perhatian Bu. Oh, cari perhatian. Iya, Cari perhatian betul. siapa? Cari perhatian temannya. Temannya. Ya, mungkin Boleh. dari rumah dia kurang perhatian ya Bu ya. Sampai kurang mungkin belum dibawakan bekal sama orang tuanya, sedangkan temannya yang lain mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Oh, begitu. Oke. Iya. Bisa diterima ya? Bisa. Oke, lagi coba. Ibu Ros? Menurut Ibu Ros, kira-kira yang dilakukan Agus itu untuk memenuhi kebutuhan yang mana? Tadi Bu Astri sudah menyebutkan bahwa untuk memenuhi atau mencari perhatian, untuk kesenangan, ya kan? Love and belonging, love and belonging. Apakah mungkin karena dia ingin ditakuti oleh teman-temannya, atau mungkin karena dia ingin bersenang-senang aja? Oh, anaknya temannya ini nih. Nah, kalau dijadiin seperti itu kan kadang suka nangis ya. Ya. Atau mungkin untuk memenuhi kebutuhannya karena di rumah tidak dibuatkan makanan. Kira-kira yang mana? Nggak dibuatin makanan kalau saya. Tidak ada yang salah kok, Bros. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah karena masing-masing pasti punya pandangan masing-masing, punya alasannya masing-masing. Menurut saya Agus ini memang tidak diberi bekal sama orang tuanya, dan dia ingin seperti teman-temannya, ingin makan, lalu cari perhatian juga dari Ya, ibunya. cari perhatian juga. Oke. Terima kasih Bu Ros. Ya, tidak ada yang salah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, tidak ada yang salah dari pandangan kita ya. Karena apa? Karena setiap anak pasti memiliki alasannya masing-masing. Nah, untuk mengetahui pastinya kita harus bagaimana? Ya, menanyakannya kepada Agus. Kalau dikasih
Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhannya adalah bertahan hidup atau sarapan, ya. Tapi apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Sedangkan apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, maka itu adalah power, ya, penguasaan, ya. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, maka kebutuhannya adalah kebebasan. Oh, kayaknya di temen aku nih bekalnya yang lagi aku pengen dimakan, ya. Biasanya seperti itu kan. Bekalnya susu lagi, gitu kan. Oh, salah. Mie goreng lagi kan, spaghetti lagi, ya kan. Aku kan lagi pengen lontong sayur, misalkan seperti itu. Jadi kebebasan. Kemudian yang berikutnya adalah apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, maka kebutuhannya adalah untuk kesenangan yang fun tadi, ya. Jadi setiap anak memiliki alasannya masing-masing untuk memenuhi kebutuhan. Ya, yang kelima adalah posisi kontrol kita sebagai guru, ya, atau kita sebagai orang tua. Sebaiknya posisi kontrol yang mana yang kita harus pilih. Nah, kira-kira selama ini posisi kontrol yang seperti apa yang telah kita terapkan dalam pembelajaran di kelas maupun di rumah. Nah, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Kamu, nadanya besar, nadanya tinggi, kemudian tangannya dia apa istilahnya tunjuk-tunjuk. Ya, nada suara tinggi, bahasa tubuh, wah pokoknya tidak baik lah. Mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Itu adalah penghukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Sepertinya tadi terlihat ya, ketika kita belajar ayo main, yang buka itu, ya, Budilah berusaha untuk mendekati Bu Indah. Oh, pertemanan kita selama ini, ya itu. Jadi membuat si korban merasa bersalah, ya. Kemudian sebagai teman, nah kalau teman, nada suaranya ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya juga merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Yang keempat adalah pemantau, nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Dan yang kelima adalah manajer, nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, kemudian mendekat ke murid. Nah, kira-kira selama ini kita sebagai guru, kita berada di posisi yang mana? Coba, mulai ini pada posisi mana kira-kira? Kalau boleh kita boleh memilih dua atau hanya satu? Dua. Boleh dikombin. Boleh combine ya. Kalau saya pribadi kadang penghukum, iya saya mengakui penghukum. Kemudian kalau sebagai teman juga kadang-kadang saya ke meja anak untuk menanyakan kenapa gitu dengan personal. Kalau manajer juga kadang. Tapi yang tidak itu membuat merasa bersalah itu tidak. Oh, itu kalau saya itu. Wah, oke. Itu aja Bu. Oke, Mungkin ada ya. beberapa ya saya combine. Makasih. Iya, terima kasih Bu Leni. Oke. Ajan dulu sebentar ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Oke, ya tadi Bu Leni menyebutkan bahwa beliau adalah mungkin pernah menjadi penghukum, terkadang menjadi teman, bisa juga mungkin menjadi manajer. Ya.
Tadi terlambat hadir di sekolah atau terlambat datang di sekolah. Nah, kira-kira kalau sebagai penghukum apa yang dilakukan biasanya? Ya, pertama apa dulu? Biasanya sebelum memberikan hukuman biasanya apa dulu? Tanya dulu kenapa. Penghukum. Oh, kalau penghukum itu biasanya kamu nih, ya, kan tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan. Ya. Anak tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Kemudian kalau menjadi teman, ya biasanya ya udah ini sana nanti gue beresin. Oke, ya. Nah, kalau pernyataan-pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu, ya, kira-kira yang mengatakannya adalah posisi kontrol membuat orang merasa bersalah, kecewa. Ibu kecewa, jadi merasa bersalah. Kemudian kamu, ayolah lakukan ini pertemanan kita. Nah, itu adalah teman. Nah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer, maksudnya yang menyelesaikan adalah si anak itu yang memberi solusi, ya. Nah, kamu selalu yang paling terakhir. Itu adalah seorang penghukum. Nah, ini. Jadi tadi dari 5 posisi kontrol tadi, ada yang menjadikan sebagai identitas gagal, ya, yaitu penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Itu akan menjadikan seseorang atau anak memiliki identitas gagal, ya. Ada kontrol dari luar. Sedangkan teman dan pemantau ini identitasnya berhasil atau sukses, namun kontrolnya masih dari luar, bukan dari si anak. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah identitas keberhasilan, tapi berasal kontrolnya dari diri sendiri. Nah, ini posisi kontrolnya adalah manajer, ya. Nah, guru biasanya ketika dalam posisi manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mengapa kamu berbuat seperti itu? Apa alasan kamu? Kira-kira menurut kamu bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu? Ya, seperti itu. Oke. Nah, kita ke materi terakhir. Segitiga restitusi. Tadi kan restitusi itu istilahnya untuk mengembalikan si anak kembali ke posisi kelompoknya, ya, dengan identitas yang berhasil. Tadinya kan gagal, kemudian menjadi berhasil. Nah, apa segitiga restitusi? Ya, jadi segitiga restitusi ini tahapannya yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, ya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya, tadi mengapa kita perlu membuat keyakinan kelas di awal agar ketika anak berbuat salah kita bisa mengembalikan mereka kepada keyakinan kelas, ya. Oke. Nah, menstabilkan identitas ini biasanya guru berkata, ya, berbuat salah itu hak manusiawi kok. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak juga mungkin dulu pernah berbuat seperti kalian. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak dan ibu tidak tertarik untuk mengetahui siapa yang salah biasanya, siapa yang benar, ya. Tapi ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Gitu, ya. Bunda curhat dulu. Ya. Tidak, ya, seperti itu. Kemudian tahapan validasi kebutuhan, contohnya kamu bisa saja mungkin melakukan hal yang lebih buruk, ya, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, kira-kira apa yang penting bagi kamu? Ya, kamu boleh tetap bersikap seperti itu, tapi coba tambahkan sikap yang lain yang lebih baru atau lebih baik. Ya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul misalnya?
Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Gitu ya. Ya. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Ya, apa kesepakatan kelas kita? Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Ya. Menanyakan kembali keyakinan. Kemudian ya ini disiplin positif, teori kontrol, teori pilihan dengan segala beberapa ininya. Ya. Ada Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Namun di sini kita sedang mencari siapa yang salah. Ya, karena semua orang pasti dalam melakukan contek ketika ujian. Apakah jadi mau memperbaiki kesalahan yang dilakukan? Ya, Bu, saya melakukan memperbaiki kesalahan yang saya lakukan. Apa yang menyebabkan kamu mencontek jawabannya? Saya mencontek jawabannya karena saya sudah online sehingga sudah sempat untuk belajar. Ibu tidak pernah melarang si Hani maupun teman-teman lain untuk bersaing game online. Tapi apakah Ziri masih ingat dengan kehidupan Mas Buka? Kira-kira semuanya yang Ziri bilang? Iya, Bu, saya tahu itu perbuatan saya tidak sesuai dengan peraturan kelas. Itu jujur dan disiplin. Saya tidak mundur ketika mengajukan ujian dan saya tidak disiplin karena sudah bermain game online sehingga tidak sempat. Hebat, Ziri sudah bisa melakukan tadi. Nah, sekarang kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk kamu? Pertama-tama saya minta maaf kepada diri karena sudah belajar video saya bersedia mengulang ujian lainnya. Tapi kalau belajar itu saya juga akan menggunakan diri untuk mempraktikkan keyakinan kelas dengan baik, yaitu tidak melibatkan kita dan mencontek sendiri. Ini yang hebat ya, ya. Oke, Ibu akan memberikan Zini kesan untuk belajar dengan sekarang untuk di rumah. Kira-kira Zini tahu apa punya belajar dan apa bermain game online? Ya, Bu, saya tahu. Mulai hari ini saya akan membatasi bermain game online agar untuk belajar sendiri. Nah, mulai bertemu lagi, Zini akan ujian biar kita dengan keesaan boleh kembali. Ya, Bu, terima kasih atas waktunya. Saya berjanji untuk berpikir. Ya, itu merupakan salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Tadi Pak Joko, kok orangnya nggak ganti-ganti dari tiga ini? Maksudnya segitiga restitusi itu adalah dalam suatu rangkaian. Jadi yang pertama adalah memvalidasi. Ya, memvalidasi betul melakukan kesalahan, kemudian menanyakan kenapa melakukan kesalahan tersebut, dan dia kenal kelas mana yang telah dilanggar dari si peserta didik. Kemudian kita mengembalikan lagi kepada peserta didik, kira-kira apa yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi tidak lantas kita mengomeli atau memarahi anak, tapi kita memberikan anak kesempatan untuk ya mengumpulkan alasan, kemudian untuk memperbaiki dirinya, ya bukan untuk membela diri ya, tapi istilahnya untuk mereka menyadari kesalahan mereka, kemudian akhirnya mereka sadar bahwa mereka salah dan mereka harus memperbaiki, dan mereka diberikan kesempatan untuk memperbaiki. Jadi tidak lantas dihukum, tapi diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk memperbaiki diri. Ya. Nah, ini adalah posisi kontrol sebagai seorang
Jadi segitiga restitusi ini menjadikan guru memiliki atau memegang peranan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Dari istilahnya dari contoh segitiga restitusi tadi, ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman? Ya. Kira-kira bisa? Nadanya harus selalu sebaik itu gitu. Apakah nadanya? Tadi nadanya betul. Kalau sebenarnya kalau dalam ini, oh ya seperti itu. Oh begitu, boleh. Istilahnya naik satu oktav, tapi dengan kata-kata yang tetap terjaga baik gitu. Kan? Kamu tidak gitu. Ya jadi istilahnya, tapi kalau anaknya melakukan kesalahan berulang bagaimana? Ya masih kita berikan lagi kesempatan. Kemudian setelah beberapa kali baru kita akan naik ke level berikutnya. Kalau mungkin di SMP itu ada yang namanya guru BK ya. Nah itu baru masuk ke guru BK kalau sudah permasalahannya tidak bisa lagi diperbaiki, ya. Nah mungkin kalau jenjang SD kita bisa langsung ke kepala sekolah. Ini bagaimana sebaiknya? Anak selalu melakukan seperti itu. Kita juga berkoordinasi dengan wali murid. Ini kenapa? Atau di rumahnya apakah tidak ada kontrol dari orang tua? Gitu, ya. Ada refleksinya. Ya, hal baru apa yang merubah paradigma teman-teman mengenai disiplin dari istilahnya materi-materi yang telah saya jabarkan tadi? Kira-kira apakah ada perubahan paradigma teman-teman mengenai disiplin? Ada. Apa Bu? Selama ini saya memahami disiplin adalah sesuatu aturan yang harus dipatuhi, diikuti, dilaksanakan. Bila tidak mematuhi, tidak melaksanakannya, pasti satu kita akan dapat sanksi, dua juga di situ ada imbas untuk imbasnya pasti imbas yang negatif untuk diri sendiri dan orang lain. Tapi pada kesempatan hari ini Bu Feni telah menjabarkan segala macam yang telah Bu Feni dapatkan di calon guru penggerak, ilmunya luar biasa. Di sini membuka wawasan untuk kita semua. Khususnya saya baru menyadari bahwa disiplin itu akan terbentuk, akan terlaksana atas dasar kesadaran diri kita sendiri. Jawaban yang luar biasa. Oke, ya terima kasih Bu Desi. Oke, yang kedua, mungkin ada yang mau menambahkan? Kira-kira paradigma apa yang berubah setelah mengikuti diseminasi ini? Atau tetap aja, anak-anak tetap aja gitu kan? Keluar urat rasanya bagaimana gitu kan? Oke. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti diseminasi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Mungkin tadi Bu Desi sudah agak sedikit, mungkin ada perasaan ternyata saya seperti itu. Aduh, ternyata saya sudah benar gitu kan? Oh, ternyata saya sudah mengambil peranan ini, saya sudah berada di posisi ini gitu. Ada? Mbak Yani? Gimana perasaannya? Jadi kalau pengetahuannya Ya seperti itu. Bagaimana Bu Vivi? Ya, mudah-mudahan apapun perasaannya itu adalah perasaan yang lebih positif, yang lebih baik ya. Mudah-mudahan setelah kita sama-sama mempelajari mengenai materi budaya positif, mengenai hukuman, kemudian konsekuensi, restitusi, kita pelajari, kita terapkan secara perlahan di kelas, sehingga memiliki perubahan yang lebih baik lagi, menjadi sebuah kebiasaan, sehingga kebiasaan tersebut menjadi sebuah budaya baik di sekolah kita ya. Sebenarnya alhamdulillah sekolah kita sudah bukan selangkah lagi menurut saya
penerapan disiplin sudah lebih baik ya. Kemudian pembiasaan positif, kita menyambut anak dengan baik, penuh senyum. Misalnya anak ketika disambut dengan kita pasti merasa bahagia. Ya, kemudian sekolah kita juga istilahnya sudah mulai aktif kembali dengan banyaknya ekskul dengan kegiatan. Banyak ekskul berarti istilahnya banyak wadah untuk menampung minat bakat anak ya. Kemudian istilahnya kalau bakat dan minat ditampung tapi tidak disalurkan, tidak tidak ada wadah untuk menampilkan, mungkin anak-anak juga akan bete ya. Tapi alhamdulillah di sekolah kita juga sudah mulai ada kebiasaan baik ya. Insya Allah apapun pembiasaan baik tersebut, semoga semuanya bisa berasal dari diri kita sendiri. Semoga bisa menjadi kebiasaan-kebiasaan baik dan menjadi budaya yang baik. Ya, sekian, terima kasih. Merdeka Belajar, Merdeka Belajar. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, saya harap istilahnya dari diseminasi ini bisa banyak diambil manfaatnya oleh teman-teman dan kita semua. Kemudian saya juga mengimbau kepada teman-teman semua untuk segera mendaftarkan diri menjadi guru penggerak. Kita sama-sama bergerak untuk istilahnya mengoptimaliskan diri kita sendiri agar bisa bermanfaat untuk orang banyak. Semangat! Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembalikan kepada pembawa acara kita. Luar biasa. Beri tepuk tangan lagi dong buat narasumber kita Bu Feni, luar biasa. Walaupun belum ada pengumuman lulus, ya kan? Masih jauh, tapi saya bilang luar biasa. Bu Feni udah lulus. Bisa. Jadi pembicara bisa. Luar biasa. Materi yang disampaikan sangat-sangat mengena, mudah dipahami, mudah dicerna. Khususnya untuk saya pribadi, baru kali ini saya mengikuti yang namanya seminar, terenyuh ya, sampai ada perasaan ya Allah, berarti saya sekarang menjalani ini belum maksimal menjadi guru, khususnya sikap-sikap saya, contoh dari saya, perilaku saya. Mudah-mudahan kedepannya bukan cuma saya, kita semua bisa merubah untuk jauh lebih baik lagi. Dan sebelum kegiatan ini kita tutup, saya atas nama penata acara mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ada ucapan dan tingkah laku saya yang kurang berkenan. Dan kepada Bu Feni sekali lagi kami ucapkan terima kasih, semangat, jangan bosan-bosan bagi ilmu buat kita. Yuk kita semuanya semangat ikut daftar guru penggerak. Semangat. Siap. Dapat teman baru. Oke, pastinya teman baru, pengalaman baru. Oke, di sini sesuai kurikulum kita, Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar. Salam guru penggerak. Tergerak, menggerak. Oke, tergerak, menggerak, bergerak, menggerakkan. Oke. Jadi kita tergerak tadi motivasinya intrinsik dulu, kita Oke, tergerak. gitu. Setelah kita tergerak, kita bergerak. Bergerak. Setelah kita bergerak, teman-teman jadi ikut tergerak. Kita menggerakkan. Menggerakkan. Sekali lagi luar biasa. Oke, terima kasih Bu Feni, materinya keren banget. Mudah-mudahan dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah, di lingkungan maupun di sekolah, sesuai tupoksi kita. Oke, dari saya mohon maaf sekali lagi bila ada kekurangan, dan sebelum acara ditutup, mari kita persilakan Ibu Masye menutup acara ini. Kami persilakan. Depan aja. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup acara kita ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
حامدا شاكرا حمدا نعيما حمدا نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم رب صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد رب هب لي من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله